selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat? Puji Tuhan. Karena kita harapkan kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Sebelum kita membaca firman serta mendengarkan firman Tuhan, Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk saat teduh berdoa dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh kembali bertemu di dalam IMPA pada hari Minggu ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai IMPA kami. Kau yang memberkati kami sertai IMPA ini, biarlah IMPA ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu dari KC, yaitu Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Edi mau ajak adik-adik terlebih dahulu untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami saat ini boleh kembali mengikuti IMPA online. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan boleh mengerti firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab. Mari siapkan bahan bacaan kita dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kalau adik-adik sudah menemukannya, sekarang saatnya kita membaca bersama-sama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, Kak Egi mau tanya nih, tadi tokoh yang diceritakan di Alkitab siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Siapa ya? Benar adik-adik, tokoh yang tadi kita ceritakan yang ada di Alkitab itu adalah Yusuf. Yusuf itu adik-adik adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dan Yusuf punya 4 kakak-kakaknya adik-adik. Ada Dan, Naftali, Gad, dan juga Asher. Nah adik-adik, Yusuf ini sangat rajin adik-adik. Rajin membantu orang tuanya. Membantu apa ya adik-adik? Tadi disampaikan di Alkitab bahwa Yusuf itu rajin membantu menggembalakan kambing domba. Nah, Yusuf itu sangat rajin adik-adik. Terus suatu hari kakak-kakaknya Yusuf ini berbuat jahat adik-adik, berbuat yang tidak benar. Dan saat itu Yusuf berani untuk mengatakan yang benar adik-adik. Jadi Yusuf bilang ke ayahnya adik-adik kalau kakak-kakaknya sudah melakukan kejahatan. Nah, dari situ adik-adik, Yusuf sudah memberikan contoh yang baik adik-adik. Sudah berani memilih untuk berkata dan melakukan yang benar adik-adik. Jadi seturut dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, kita juga harus melakukan dan berkata yang benar seperti yang dilakukan Yusuf. Nah, suatu saat ayahnya Yusuf ini memberikan jubah adik-adik kepada Yusuf. Jadi jubah yang diberikan kepada Yusuf itu bukan jubah yang biasa. Jubahnya sangat indah. Jubahnya itu bukan yang buat sehari-hari mereka pakai, tapi jubahnya bagus sekali. Nah, adik-adik kalau misalkan dikasih jubah yang sangat indah, baju yang sangat indah, kira-kira adik-adik senang nggak ya? Pasti senang ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan Yusuf adik-adik. Yusuf sangat senang mendapatkan jubah yang sangat indah. Tapi adik-adik, karena Yusuf dapat jubah yang sangat indah, kakak-kakaknya ini tidak suka adik-adik. Kakak-kakaknya malah berbuat jahat sama Yusuf. Karena Yusuf itu dikasih jubah, kakak-kakaknya tidak. Nah, itu berarti tidak baik ya adik-adik kalau seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar seperti Yusuf adik-adik untuk menjadi anak-anak yang berani untuk memilih, berkata, dan melakukan yang benar. Seperti apa ya adik-adik kalau kita sekarang ini contohnya harus berani memilih yang benar itu. Yang pertama misalnya mainan adik-adik. Mainan deh, adik-adik misalnya mau beli mainan, adik-adik mau pilih mainan yang mana ya? Apakah misal ada 2 nih mainannya. Yang pertama puzzle, kemudian yang kedua ada pedang-pedangan. Nah, adik-adik pilih yang mana ya? Nah, adik-adik, kalau kita memilih pedang-pedangan, itu kan mengarah kepada kejahatan ya adik-adik. Nah, sebaiknya kita memilih mainan yang tidak mengarah kepada kejahatan adik-adik. Contohnya apa? Contohnya main puzzle tadi adik-adik. Itu berarti adik-adik berani memilih yang benar. Kemudian adik-adik juga tidak membuli. Membuli adik-adik. Siapa di sini yang pernah membuli temannya? Membuli itu berarti mengolok-olok, mengejek-ngejek, ngejekin temennya. Misalnya temennya, wih bajunya ini apa? Bajunya jelek gitu. Bajunya itu aja. Nah, boleh nggak ya adik-adik kalau kayak gitu sama teman-temannya?
Gak boleh ya adik-adik, berarti itu tidak benar adik-adik. Tuhan Yesus gak suka adik-adik kalau kita melakukan yang tidak benar seperti itu. Jadi kita tidak boleh membuli teman-temannya ya, baik itu bajunya, ataupun makanannya, terus mainannya. Itu kita tidak boleh adik-adik mengecekin teman-teman kita. Kemudian misalnya lagi di kondisi pandemi gini, adik-adik kan sekolahnya online ya adik-adik ya. Terus siapa di sini yang kalau ada PR atau tugas, PR-nya yang ngerjain mama dan papanya? Ada nggak ya? Nah, itu kira-kira perbuatan baik atau benar ya adik-adik? Itu perbuatan yang tidak benar. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada PR dari sekolah, adik-adik harus berani memilih untuk adik-adik yang mengerjakan tugasnya, bukan mama papa, karena yang belajar kan adik-adik, supaya adik-adik semakin pintar. Kemudian adik-adik juga berani memilih untuk rajin impa, rajin berdoa, kemudian menolong orang lain, mengasihi sesama. Nah, mengasihi semua orang, gak pilih-pilih adik-adik. Jadi kalau kita main itu jangan pilih-pilih teman. Itu adalah perbuatan yang benar adik-adik. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah adik-adik, kemudian misalnya ada adik-adik melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak benar. Misalnya adik-adik malas mengerjakan PR misalnya. Terus orang tua adik-adik itu tidak menegur adik-adik. Nah, itu bukan berarti adik-adik melakukan yang benar. Jadi misalnya, nggak apa-apa kok, mama sama papa nggak marah kok, aku nggak ngerjain tugas. Nah, tidak boleh seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik sendiri harus tahu, kalaupun mama dan papa belum mengingatkan adik-adik, nah adik-adik harus tahu, wah ini tidak boleh, ini tidak benar, ini perbuatan yang tidak benar. Berarti Tuhan Yesus nggak suka. Jadi aku memilih untuk mengerjakan tugasku. Itu ya adik-adik ya. Jadi sekarang kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi seperti Yusuf, yang berani untuk menyampaikan, berkata dan berlaku yang benar adik-adik, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita adik-adik. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kaini mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk memilih yang benar. Kami boleh berani untuk melakukan dan berkata yang benar. Seperti yang sudah kami dengar tadi tentang Yusuf, kami mau Tuhan meneladani sikap Yusuf. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan serta sukacita di tengah-tengah keluarga, sehingga kami juga merasakan kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati, menjamah mereka melalui obat-obatan dan makanan dan minuman yang mereka terima Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk pendeta, ibu bapak pendeta yang ada di GPIB Marturia. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita
memberkati segala pelayanannya, memberikan kesehatan, serta berkat yang melimpah Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik di rumah boleh menyiapkan uang persembahannya, kemudian dengan amplop. Nanti kalau sudah memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop, adik-adik boleh minta tolong kepada papa mama untuk menyampaikan persembahan itu ke gereja. Baik, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari KC Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang Kakak Febri akan ajak adik-adik di rumah untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh memberikan sebagian berkat kami kepadamu. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu, dan kami dapat selalu Kau berkati di setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa sebelum kita mengakhiri IMPA online hari ini. Kak Dia akan pimpin doanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir IMPA online kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, baik aktivitas untuk hari ini maupun seminggu ke depan. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap apa yang kami lakukan, sehingga segala sesuatunya boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk berkata dan berlaku yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah berada di penghujung IMPA. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti IMPA pada minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan tetap mengikuti IMPA online di kanal YouTube GPIB Marturia. Kita selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Jangan lupa protokol kesehatan ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.